Oke, halo, selamat pagi, Pak Daru. Saya Ko Samuel Jeffrey Sanjaya dengan NIM 21L10055 akan menjawab apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi, kapitalisme, dan sosialisme, dan ekonomi solidaritas. Oke, dalam pendapat saya mengenai sistem ekonomi apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta untuk menyejahterakan manusia dan ciptaannya menurut agama saya. Oke, mari kita mulai dengan berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini setelah bangun dan bersiap-siap untuk hariku, saya berdoa agar Engkau memberikan saya kekuatan hari ini untuk menjadi kuat bagimu di dunia yang penuh dengan godaan ini. Tuhan, Engkau tahu bahwa ada pergumulan yang akan kulalui hari ini. Aku berdoa agar Engkau bersamaku saat aku melewatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Mari kita masuk ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, yaitu cara produksi yang memiliki ciri berpusat pada kepemilikan pribadi dan swasta atas alat-alat produksi dan adanya kebebasan kehendak untuk menimbun kekayaan tanpa batas oleh pemilik modal atau pemilik alat produksi. Oke, yang kedua, sistem ekonomi sosialisme atau sosialis atau juga bisa disebut dengan sistem ekonomi komando atau terpusat, karena segala sesuatu itu diatur oleh negara dan dikomando oleh pusat, dan bentuk lainnya dari modal dimiliki oleh pemerintah. Jadi di bawah sistem ekonomi sosialis, semua orang bekerja untuk kesejahteraan yang didistribusikan untuk seluruh warga, dan hak milik pribadi itu sebenarnya tidak ada di sana. Yang ada justru hak milik lembaga yang berperan untuk menjamin semua kekayaan masyarakat agar terbagi secara rata dan adil. Ya. Yang ketiga, sistem ekonomi solidaritas, yang dimana adanya gerakan sedunia untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah ekosistem yang terdiri dari praktek-praktek yang sudah tersedia, ada yang sudah lama ada yang baru, dan yang sudah mulai muncul, yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi solidaritas. Oke, masuk ke pendapat saya. Oke. Nah, ya. Menurut perspektif dari kekristenan, dasar dari kekayaan pribadi terletak pada keberadaan kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Kita dapat membuat pilihan atas kekayaan yang kita inginkan, namun terkadang hasrat untuk kekayaan pribadi tumbuh dari keberdosaan kita. Sejalan dengan ini, kita juga memproduksi kemalasan, kelalaian, dan kelambanan. Faktanya, keadilan ekonomi itu bisa banget dicapai jika setiap orang bertanggung jawab atas produktivitasnya sendiri-sendiri. Jadi menurut saya, sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Sang Pencipta itu lebih condong ke arah ekonomi sosialisme. Kita juga perlu menjadi orang yang murah hati, berbagi kepada sesama kita yang masih berkekurangan. Karena apabila seseorang memiliki prinsip murah hati dan suka menolong ini, suka berbagi ini, maka dunia tidak akan terjadi kesenjangan sosial. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini adalah kutipan dari Matius 22 ayat 1b. Kemudian ada juga di Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Penutup, memang kita berhak melakukan apapun atas apa yang kita miliki, namun alangkah baiknya jika kita gunakan apa yang kita miliki untuk membantu satu sama lain, agar kita juga tidak tersesat di dalam kekayaan kita dan tidak terjadi kesenjangan sosial. Oke. Tuhan Yesus, aku telah selesai. Terima kasih atas pernyataanmu selama rekaman ini tadi. Semoga apa yang telah dipelajari bisa terus kuingat dan kupahami, sehingga aku bisa mengerjakan kehendak-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian video reaction saya. Terima kasih Pak Daru, dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Amin.